Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjut membaca buku ini tentang ruh sebagai waliyan mursidan. Terungkapnya ruh sebagai wasilah atau penghubung antara kita dan Allah membuka jalan pengungkapan lainnya dalam Quran. Dalam hal ini mengenai siapa sebenarnya yang dimaksud dengan wali mursyid, pemimpin sekaligus pemberi petunjuk ke jalan Allah, yang disebutkan dalam surat Kahfi ayat ke-17 berikut ini. Catat bahwa ruh kita ini nur ilahi alias cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyun mursyida. Artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat ke-17. Lebih lanjut, firman Allah berikut ini akan menuntun kita semua pada ciri-ciri waliyan mursidan yang dimaksud. Perhatikan bagian yang dicetak tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin an yukallamahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'izni ma yasha' innahu aliyyun hakim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latabdi ila siratim mustaqim. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur, yang artinya, dan tidak ada dari seorang manusia pun bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atas di belakang hijab atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa-apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi dan Maha Bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Sebelumnya kami tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Akan tetapi kami jadikan dia sebagai nur cahaya. Kami memberi petunjuk dengan cahaya itu orang-orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami.
Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah, yang kepunyaannya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ingatlah kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Asy-Syura, Quran 42 ayat 51 sampai 53. Perhatikan redaksi kalimat dalam ayat di atas. Allah berkalam dan memberi petunjuk pada setiap manusia melalui ruh, terlepas dari apakah ia seorang nabi atau bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdillahu linurihi man yasha'. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Nur, Quran 24 ayat 35. Pada ayat ini juga tidak disebutkan kekhususan bagi seorang nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Quran Surat Ad-Dariyat, Quran 51 ayat 20-21. Melalui ruhlah Allah karuniakan mujizat pada para nabi, karomah pada para wali, dan petunjuk pada kalangan mukminin wal mukminat. Maka ruh kita itulah juga Rasulullah alias utusan Allah. Ruh kita itulah juga wasilah antara kita dan Allah. Ruh kita itulah juga waliyan mursyidan yang memimpin kepada jalan Allah. Jadi pada kita ini sudah ada kemukminan, kewalian, dan kerasulan. Yang tidak ada pada kita itu kenabian, karena kita ini umat nabi, bukan nabi. Kalau sudah sadar pada diri kita ini sudah sedia ada potensi kewalian, buat apa mengharap cipratan karomah dengan pergi-pergi ke makam para wali itu? Jangan bohongi Allah. Kamu pergi ke makam wali itu lebih daripada sekadar menjalankan sunnah jari ziarah kubur. Melalui ruhlah Allah karuniakan mukjizat pada para nabi, karomah pada para wali, dan petunjuk pada kalangan mukminin wal mukminat. Maka ruh kita itulah juga Rasulullah alias utusan Allah. Ruh kita itulah juga wasilah antara kita dan Allah. Ruh kita itulah juga walian mursyidan yang memimpin kepada jalan Allah. Kalau tidak percaya, silakan diingat-ingat lagi di mana timbulnya ide itu, di dalam diri kita ataukah di luar kita. Kalau sudah sadar pada diri kita ini sudah sedia ada potensi kewalian, buat apa mencari-cari kesejatian itu dari luar diri dengan cara meraga sukma astral protection? Ketahuilah, mengamalkan amalan-amalan semacam itu sama dengan kamu berlatih menjadi syaitan. Yang si setan itu memang tidak punya jasad kasar seperti kita. Ditipunya manusia untuk keluar menanggalkan pakaian jasad, tidak berjasad, sama dengan mereka para setan. Yang sama dengan setan berarti pengikut setan. Tempat akhirnya di akhirat juga akan sama dengan para setan yang diikutinya, Jahannam. Melalui ruhlah Allah karuniakan mukjizat pada para nabi, karomah pada para wali, dan petunjuk pada kalangan mukminin wal mukminat. Maka ruh kita itulah juga Rasulullah alias utusan Allah. Ruh kita itulah juga wasilah antara kita dan Allah. Ruh kita itulah juga waliyan mursyidan yang memimpin kepada jalan Allah. Kalau tidak percaya kita, ketika kita akan berkata-kata
Apakah perkataan itu timbul begitu saja di mulut, ataukah isi perkataan kita itu terbit dulu di hati? Ingat lagi sifat kalam pada pelajaran sifat 20 zat Allah sebelumnya. Seperti itulah juga petunjuk hidayah Allah pada seorang non-muslim yang kemudian menjadi mu'alaf sudah ditetapkan berdasarkan sandaran dalil-dalil sahih bahwa ruh nur ilahi itu ada pada setiap manusia, baik muslim maupun non-muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Quran Surat Asy-Syams, Quran 91 ayat 8.